semua. Selamat malam. Selamat datang di NIC. Apa kabar semuanya? Senang banget ya kita bisa berkumpul kembali di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Bersama saya Esther yang akan menjadi host pada ibadah kita malam hari ini. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Welcome home. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Evangelis Rahma Agung Sembono dan juga NIC Worship. Kasih tepuk tangan dong buat NIC Worship. Saya juga mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Boleh kasih tos kiri kanan, salam, katakan God bless you. Kasih senyuman yang paling manis. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini untuk penyertaan-Mu Tuhan. Buat kami semua, kami mengucap syukur Bapa. Di tengah keletihan kami Tuhan, kami tetap hadir Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bisa melewati hari-hari ini dengan sukacita Tuhan. Walau Tuhan di luar banyak masalah, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami tetap ada dan tetap kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi berkat buat kami semua. Terutama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga tempat ini Tuhan. Penuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau panggil Tuhan dari utara, barat, selatan. Tuhan hadir Bapa di tempat ini Tuhan. Berkati ruangan ini Tuhan. Kami mau cover oleh darah Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami aktifkan para malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga cuaca Tuhan di luar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit pada malam hari ini Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa kami supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan Yesus beri buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom orang-orang diberkati Tuhan. Mana suaranya saudara kan? Haleluya. Haleluya. Happy Passover, kita masih dalam suasana Paskah, amin. Yesus mati dan bangkit supaya kita jadi lebih pada pemenang. Yesus mati dan bangkit supaya iman kita tetap teguh sama Tuhan. Sekarang lihat kiri kanan minimal 5 orang bilang begini, sambil tatap wajahnya bilang gini, Tuhan mengasihi kamu. Hehe. Amin. Saya percaya suasana malam hari ini suasana yang luar biasa. Karena Tuhan yang dahsyat ada di tengah kita. Amin. Tuhan yang dahsyat selalu buat hal yang baik buat kita. Katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan? Sambil angkat tangan di hadapan Tuhan. He's so good to you. Kasih tahu. He's so good to me. Jesus. He's so good to you. You and me. Oh, oh, oh. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Tepuk tangan orang-orang yang mengalami Tuhan. Kita mau berjoget sama-sama. Musik. Hey, asik. Keluar dari kursimu, kita bergoyang buat Tuhan. Hey, asik. Hey, asik. Hey. Haleluya. Menari buat Tuhan saudara. Let's go. Asik. Wah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Come on. Ya. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau di kalahkan. Hidupku dipulihkan.
baik bagiku. Goyang saudara, asik. Hey, come on NIC, angkat tangan berjoget buat Tuhan. Haleluya, sebab Tuhan ada di dalam kita, amin. Dia bergerak buat kita, katakan Dia ada di dalamku, bergerak. Hey. Siapa dia? Dia Tuhan, Allah kekuatan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih. Siapa dia? Siap? Angkat jempolnya, kita bergoyang. 1, 2, hey. Dia sungguh asik-asik. Hey Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat asik-asik. Hey Yesus, Dia baik bagi. Angkat suaranya, sorakan. Lagi. Kurang keras. Aha. Lagi ya, lagi. Dua tangan semuanya. Asik. Lagi. Dengar ya. Siap. Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh sama-sama. Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena. Semua tunjuk ke sana. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda. Siap, sekali lagi. Filipi jalan ke Korintus, hey, ku jadi berarti karena. Hey, Galatia ke Samaria, amin. Semuanya tunjuk ke sana, saudara, let's go. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Hey, Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh baik Tuhan Yesus, amin. Dia baik baik. Oh Dia sungguh baik. Yes, Dia Engkau baik Tuhan. Amin. Let's go. Yesus. Angkat jempolnya bergoyang. 1, 2, let's go. Dia sungguh baik. Dia sangat asik-asik. Hey Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik. Oh, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Hey Yesus, Dia baik bagi. Angkat jempolnya, katakan Yesus, Dia baik bagi. Kasih tunggul kananmu, katakan Yesus, Dia baik bagiku. Bilang kiri kananmu, Tuhan baik buat kamu. Amin. Haleluya. When Jesus say yes, nobody can say no. Yes. Amin. Bilang kiri kanan, when Jesus say yes, nobody can say no. Waktu Tuhan bilang ya, itu pasti ya. Waktu Tuhan bilang kamu sembuh, kamu sembuh. Amen. Waktu Tuhan bilang kamu lepas, kamu lepas. Waktu Tuhan bilang kamu diberkati, kamu diberkati. Bilang kiri kananmu, Tuhan dahsyat. Haleluya. Musik, let's go. Siap joget ya. Let's go. Ha. Haleluya. Ho. Ha ha.
Are you ready? Sing it out. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried. I'm not worried. Cause I know you are guiding me. When you leave me, Lord, where you leave me, Lord, I will go. I have no fear cause I know who. So that's no limit, you what you can do. Cause it's all belong to you. Yes, it's all belong to you. You're the mighty and no powerful. Yes, it all belong to you. Yes, it's all belong. Everybody say, when Jesus, nobody can say no. When Jesus, yes, nobody can say no. Hey, when Jesus, oh, nobody can amen. Say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried. I'm not worried about the thing. Cause I know you are. Where you leave me, Lord, where you leave me, Lord, I will go. Amen. I have no fear cause I know who is control. There's no limit, you what you can do. Cause it's all belong to you. Yes, it's all belong to you. You're the mighty and no powerful. Yes, it all belong to you. Yes, it's all belong to you. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, amen. Nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Amen. When Jesus say yes, nobody. Sebentar. Lagu ini kalau nggak pakai gerakan kurang mantap, saudara. Bilang dulu kira-kira kita menari buat Tuhan ya. Kasih tahu dulu kira-kira mari kita menari buat Tuhan. Masih ingat goyangan kemarin kita? Kanan kiri depan. Siap? Ikutin saya ya, siap. 1, 2, 1, 2. Say when Jesus is nobody. Putar. Hey. Lagi. When Jesus, tangan diangkat. Putar. Lagi ya. Keluar dari kursi dong, keluar dari kursi. Ya. When Jesus say, putar. Oh, oh. Lagi. When Jesus, putar. Oh, oh. Siap? Musik, are you ready? Here we go. 1, 2, say when Jesus say yes, nobody can say no. Amen. When Jesus, putar. Oh, oh. When Jesus say yes, nobody can say no. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say yeah. Say yeah. 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 Oh, oh, oh. Hallelujah. Tepuk tangan. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody. Lagi. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus opened the doors, it's a door that no man closed. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus lifts you up, nobody put you down. When Jesus say yes, do you believe this? Angkat tangan. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say. Sekali lagi. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say. Semua. No. Tepuk tangan buat Tuhan.
Saudara, saya sangat diberkati dengan lagu ini. Karena dulu mungkin saudara bisa lihat saya bisa nyanyi. Dulu saya nggak bisa nyanyi, saudara. Kalau ngomong gagap, apalagi kalau lihat orang. Tapi suatu hari dalam pelayanan nggak ada WL, tiba-tiba pendetanya suruh, karena pendeta orang Ambon, dia bilang, "Nyong, ale WL, darah Yesus." Saya bilang, "Oh, saya nyanyi nggak bisa, mau ngomong susah." Saya mulai waktu itu cuma pegang OHP zaman dulu ya, saudara, tempel tembok. Suruh ale naik, ale WL. Saya cuma tahu 2 lagu, Bapak Engkau Sungguh Baik, sama Datanglah ke Baitnya. Akhirnya di mimbar saya bilang, gagap begitu, saudara, mari kita nyembah Tuhan. Begitu saya nyanyi baru, Bapak Engkau Sungguh Baik. Tiba-tiba lawatan Roh Kudus dari ujung rambut saya sampai ke jemaat, orang semua pada rebah, Sehingga cerita saya pulang, saya dengar suara bilang gini, "Tesaran, aku siapkan hidupmu, saya akan pakai kamu jadi worship leader atas bangsaku Indonesia." Sampai detik ini, saudara, saya sudah keliling Indonesia. Puji Tuhan. When Jesus say yes, nobody can say no. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory. When Jesus says, nobody can say no. Kami percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melawat umatnya. Terima kasih Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan. Terima kasih. Oh, Rabashiki aralabalabalabalaba. Hinamo. Jesus. Kau layak disembah. Tuhan yang dahsyat ada di sini. Tuhan yang hidup ada di sini. Oh, kami merasakan kehadiran-Mu. Haleluya, Tuhan. Kau disembah. Hiralabaya ralabaya shanderalamo. Orabatakaya ralabaya shandaralamo. Mulai dari altar ini Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Oh, haleluya. Inamo. Inamo. Kau disembah.
Kita bebas menyembah Tuhan, saudara. Kalau saudara mau duduk, silakan duduk. Saudara mau berdiri, bebas. Kita menyembah Allah yang dahsyat. Ada di ruangan ini, saudara. Dia penyembuh, pembuat mujizat ada di sini. Pembuat mujizat ada di sini. Shikiara laba. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan surga. Oh, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes God. Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah, Jesus. Kuduslah Tuhan. Come on, everybody lift your hand. Oh, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan. Engkau disembah di ruangan ini Tuhan. Dari New Identity Church, semua tangan-tangan terangkat menyembah-Mu. Dari altar ini, dari ruangan ini terdengar penyembahan buat Tuhan. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi
surga bumi. Sekali lagi dan kita sembah Dia, saudara. Oh, surga bumi menyembahmu. Surga bumi masyurkan kebesaran-Mu, Tuhan yang dahsyat. Surga bumi besarkan nama-Mu, Raja. Surga bumi tinggikan nama-Mu, surga bumi muliakan nama-Mu. Oh, surga bumi agungkan kedahsyatan-Mu, Yesus. Seperti-Mu di kolong langit ini, yang di dalamnya ada kesembuhan, yang di dalamnya ada keselamatan, yang di dalamnya ada pemulihan, yang di dalamnya ada kelepasan, yang di dalamnya ada terobosan. Haleluya. Oh, semua tangan terangkat menyembah-Mu Tuhan. Hurabataka ya ralabaya sadarabu, hiralabata ya ralabaya sadarabu, hiralabaya ralabaya sikiaralabu, inabataka ya ralabaralabaralabu. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, Allah barisan bangsa Israel ada di sini. Allah barisan bangsa Israel ada di sini. Allah yang membelah laut Teberau ada di sini. Allah yang menyertai Paulus dan Silas dalam penjara Filipi ada di sini. Allah yang menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego dalam api ada di sini. Allah yang menyertai Daniel dalam gua singa ada di sini. Oh, lama kamu tidak lama rasa, tidak lama kaya lama. Hallelujah.
Kami tersungkur di kaki-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Saya mengajak kita sejenak 1 menit, saudara. Mungkin belum pernah terjadi di ibadah ini. Kita mau buat tindakan profetik sama-sama di ibadah tengah minggu ini. Saya mengajak kita sejenak, kalau bisa sujud tersungkur. Mari kita sujud sebentar di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita 1 menit saja sujud sebentar di kaki Tuhan. Semua yang ada dalam ruangan ini, saya mengajak kita 1 menit tersungkur di kakinya Tuhan. Saudara mulai menyembah, tersungkur di kaki Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang dahsyat ada di sini. Allah barisan bangsa Israel yang gagah perkasa ada di sini, saudara. Yang maha perkasa, yang maha dahsyat ada di sini. Gak ada yang tahan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Gak ada yang sanggup bertahan dalam hadirat-Mu. Semua tersungkur di kaki-Mu, Tuhan. We give You all the glory. We give You all the honor, all the praise, mighty God. Oh, Rabashikarala, Inna Rakayase, Shikiarala Palava, Shikiarala. Kau layak disembah, Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah, Tuhan. Kau layak disembah, Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Panggil namanya Yesus, Yesus, kemuliaan, oh Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan bagiku. Haleluya Tuhan. Seindah nada yang pernah terdengar di dunia ini, seindah lukisan mahakarya yang indah di dunia ini, tidak dapat menggantikan kemuliaan. Hati kami berpaut kepadamu malam hari ini, Bapa. Kuduskan kami, Bapa, untuk kami melekat selalu dalam perkenanan-Mu. Kami rindu, Bapa, hati kami diteguhkan. Kami rindu hanya memandang kepadamu. Ampuni kami, Bapa, yang sering melukai hati-Mu. Bahkan kami kadang melupakan pengorbanan dan kebangkitan-Mu. Tapi malam hari ini kami dikenyangkan dengan kebenaran-Mu. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau wangi. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kau dahsyat, Kau hebat. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oleh sebab itu, Bapa, kami percaya Allah hadir di tempat ini. Engkau Allah yang tidak berubah, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Engkau juga Allah bagi kami. Kalau kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, itu Allah yang disembah oleh Musa, itu Allah yang disembah oleh Daud. Allah tidak pernah berubah. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur malam hari ini kami merasakan Bapa sukacita damai sejahtera-Mu. Kami merasakan ada gejolak api yang menyala di hati kami, untuk kami benar-benar semakin hari semakin melekat kepadamu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Markus 10 ayat 27 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Kami klaim janji itu, Bapa. Kami mau belajar hidup dalam kemustahilan itu. Karena kami punya Allah yang tidak ada yang mustahil bagimu. Dan kami klaim berkat perjanjian-Mu yang telah Kau simpan di surga akan memberkati kami malam hari ini. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau Allah yang kami banggakan. Engkau Allah yang membuat kami beria-ria, bersuka cita di dalam nama-Mu, Bapa. Dan saat ini, Bapa, di tengah kesesakan kami, kesedihan kami, pergumulan kami, malam hari ini kami mau membawa, Bapa, ada seorang anak muda yang merasakan dia rindu untuk kembali melekat kepadamu. Dia sudah meninggalkan cinta mula-mulanya. Bapa, jamah Bapa,
Bukankah Engkau berdaulat bagi anak muda ini? Engkau dapat mengubah setiap hati. Berkati Bapa, pulihkan anak muda ini Bapa, agar dia melekat dan menyaksikan janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah berdusta, Engkau tidak pernah melalaikannya, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih daripada nafas hidup kami. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati, memulihkan anak muda ini Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat NIC yang saat ini banyak kami mendengar kabar mereka terbaring sakit. Ada yang sudah selesai operasi Bapa. Kami percaya Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesus yang akan menjamah setiap segala operasi yang terjadi Bapa. Obat-obat akan Engkau berkati. Ilmu kedokteran itu Engkau berkati Bapa. Berkati anak-anak-Mu Bapa. Jemaat NIC yang saat ini mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, yang terbaring sakit di rumah. Tuhan akan melawati dan kesembuhan itu sedang menuju kepada pribadi lepas pribadi. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Yire. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk usaha, apapun bisnis jemaat-Mu di NIC ini Bapa. Kami tahu Bapa bahwa dunia ini tidak pernah semakin membaik. Dunia ini tidak pernah menjanjikan lebih baik. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan ada kepada anak-anak-Mu jemaat NIC. Apapun yang terjadi, Engkaulah perisai kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng kami. Apapun yang kami lakukan, usaha jemaat-Mu mungkin saat ini terpuruk atau mereka diberkati, kami sama-sama mengucap syukur kepadamu. Kami tetap hanya memandang kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar Bapa, malam hari ini kami akan dikenyangkan. Kami akan menerima sabda-Mu, firman-Mu yang begitu dahsyat melalui hamba-Mu yang sudah diundang di tempat ini. Berkati hamba-Mu ini Bapa. Pengurapan-Mu ada pada hamba-Mu ini. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini benar-benar menjadi berkat. Rema yang akan kami bawa pulang. Kami tidak sama seperti kami datang. Tapi kami berubah Bapa menjadi lebih lagi melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya tempat ini sudah dikuasai oleh Roh-Mu. Berfirmanlah Kau melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran itu. Kami akan mensendingkan telinga kami. Kami akan melembutkan hati kami. Tidak ada yang terselubung Bapa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saudara sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Yang bangga punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu katakan, aku punya Tuhan yang Yesus janji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi bisa sambil angkat tangan tinggi kita di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang Yes Lord Jesus. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab kami terima. Terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang sudah terima kemenangan dari Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus salah kita. Sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus hidup selamanya.
Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau pegang kendali atas setiap kehidupan kami, bahkan atas seluruh dunia ini. Tuhan Yesus yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup, dan kuasa-Mu dahulu, sekarang, selamanya tetap sama dan enggak pernah berubah. Untuk itu pada malam hari ini Tuhan, setiap kami yang datang ke tempat ini, kami percaya Engkau sudah utus setiap kami. Dan kemudian firman-Mu disampaikan, bukan hanya kami sekedar mau belajar Tuhan, tapi boleh membuktikan bahwa kuasa Yesus itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih semuanya, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya, haleluya. Sama-sama katakan. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Ya, boleh, sebenarnya nggak boleh duduk dulu ya. Ya, kasih salam dulu kanan kirinya, boleh katakan engkau diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah, haleluya. Pemain keyboard boleh temenin saya enggak? Enggak pegel kan? Ya udah. Karena sampai malam ini. Kira-kira sampai jam berapa saya pagem? Sampai jam berapa? Sampai malam, besok pagi ada yang mau? Ready ya, saya juga. Enggak, jangan lah. Besok mesti jalan lagi. Tadi pagi. Saya besok kalau pagi tuh suka olahraga tuh. Dekat dari rumah ortu saya. Tuhan, saya mau bicara apa nih untuk jemaat-Mu di NIC ini. Ketika udah 5 putaran, baru Tuhan bilang gini. Tuhan Yesus bilang gini di telinga saya. Sampaikan, aku mengasihi umatku dengan kasih yang kekal dan tidak pernah binasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara percaya adalah umat yang dikasihi Tuhan? Berapa banyak yang percaya? Ya, kasih tahu kanan kiri yang kau dikasihi Tuhan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan gak? Itu loh saudara. Jadi mungkin kalau di flyer, saudara udah lihat ya itu saya. Di situ ada datanya. Jadi saya mau, sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya akan saksikan ini saudara. Karena memang waktu ketika saya di ruang ICU, di RS Darmais, Tuhan Yesus memerintahkan saya untuk sampaikan ini. Kemanapun kamu saya bawa, kata Tuhan. Oke, siap Tuhan. Jadi saya sampaikan ini saudara. Nah mungkin kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang belum pernah dengar kesaksian saya sebelumnya, ya pasti ada yang udah pernah dengar belum di sini? Oh, Kak Ruth, ada Kak Ruth nih. Saya kenal lama dengan Kak Ruth nih. Nah jadi saya ini satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022, itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Semua karena Tuhan Yesus saudara. Jadi saya sudah meninggal waktu itu, kaget ya udah meninggal. Siapa yang bicara depan nih? Saya udah meninggal tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Jadi singkat saya, cepat saja. Boleh foto-fotonya ditayangan bro? Nah jadi waktu itu saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan divonis terkena kanker darah seperti ini. Nah ini foto waktu 4 tahun yang lalu saya masih bekerja di konsultan ISO ya di Jakarta. Saya bisa pulang dari pelayanan waktu itu, kondisi tubuh baik-baik aja, sehat, nggak terjadi apa-apa. Boleh foto selanjutnya? Akhirnya di bulan Januari 2022 itu sudah mulai terjadi keanehan di tubuh saya. Ya, saya waktu bekerja terakhir di Tangerang. Berat badan saya menurun, kulit menghitam, ya menghitam pekat gitu. Terus urat-urat di tangan kanan kiri saya, vena kecil disebutnya, itu bermunculan seperti kalau kita angkat beban berat. Ini saya kasih tahu dulu gejala-gejalanya. Ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara atau mungkin punya saudara atau keluarga atau siapapun mengalami sama seperti ini, kemungkinan besar itu leukemia atau kanker darah. Nah jadi muncul urat-urat di seluruh tangan saya, berat badan saya turun dan akhirnya saya periksa waktu masih di Tangerang, ternyata ada kelainan di darah saya dan saya dijumpai ternyata darah saya itu leukositnya tinggi atau disebut hyperleukosit. Mengakibatkan apa? Akhirnya darah tuh keluar dari telinga tuh tadi tuh yang warna hitam tuh darah di telinga kanan, di telinga kiri juga udah mulai rusak. Karena darah itu tersumbat oleh gedang telinga, akhirnya darah tuh keluar dari hidung. Bukan mimisan ya. Terus lanjut di bulan berikutnya di Maret 2022, mata kanan kiri saya tuh juga keluar darah saudara. Serem banget gak tuh? Coba bayangin. Udah keluar darah di mana-mana ya.
Dan waktu itu dokter belum bisa memvonis menentukan ini jenis penyakit apa gitu kan. Karena perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan akhirnya di bulan Maret, April, Mei 2022 saya diambil darah ya. Dan itu masih di Tangerang, hasilnya cukup lama. Tapi di bulan Juni, Juli, Agustus 2022 saat itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Nah jadi waktu itu saya worship leader. Nah tadi yang WL nih, Pace nih teman saya nih, teman lama kawain dia, ketemu lagi kita. Nah jadi saya tetap masih melayani pekerjaan Tuhan. Boleh foto selanjutnya bro. Nah itu ini yang foto keponakan saya. Nah jadi kemana-mana saya melayani pekerjaan Tuhan pakai masker oksigen kayak gini saudara. Pakai masker oksigen karena saturasi darah saya itu udah nggak stabil, ya nggak bagus gitu. Jadi sewaktu-waktu ketika saya di mimbar kayak gini tuh bisa kolaps jatuh gitu. Dan ini belum dirujuk ke RS Darmais ya, masih tahap observasi karena memang kalau kanker itu perlu diobservasi dulu, nggak main bisa langsung di kemo. Nah itu saya pakai masker oksigen kemana-mana gitu kan. Boleh foto selanjutnya. Nah jadi waktu pas saya pelayanan di Jakarta itu di bulan Juli tepatnya, tanggal 3 Juli 2022 ya. Ketika saya lagi selesai mimpin pujian, saya mau turun, ini posisi mata saya ini udah ngeblur gitu, nggak jelas lihat. Jemaat tuh nggak jelas, baca pun nggak bisa. Tiba-tiba dengan sangat jelas saya dengar suara Tuhan bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, kalau lengkapnya itu di Mazmur 37 ayat 5 ada ya. Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak lengkap. Siapa yang bicara gitu, di kanan kiri nggak ada orang. Nah jadi mas saya udah ambil darah, karena waktu hasilnya cukup lama, sel darah tepi saya diambil. Akhirnya di tanggal 8 Juli 2022, saya dapat note dari WA di rumah sakit, dibacakan, ternyata saya divonis kanker darah atau leukemia. Ya. Dan hidup saya hanya 3 bulan saja, terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. Dan saya meninggal di tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais, dibawa untuk pengobatan lebih lanjut waktu itu ya. Saya jujur takut saudara, siapapun di sini yang divonis khususnya kanker ya, pasti takut, itu manusiawi, sama saya juga. Karena saya tinggal hanya menghitung hari saja. Bayangin aja saudara, jika hidupmu dikatakan sama dokter hanya 3 bulan saja, apa yang mau dibuat? Jadi saya hanya menghitung hari-hari saja gitu loh, menuju pada kematian saya. Dan saya dibawa di Darmais, saya berdoa sama Tuhan, kalau memang kamu bawa saya di rumah sakit ini, saya simpel minta sederhana sama Tuhan, jangan bikin kepala saya pusing dan mual. Dan itu Tuhan genapi dan terjadi. Saya nggak ada sedikit pun pusing, saya tidak ada sedikit pun mual, makan seperti biasa. Sedangkan pasien yang lain tuh makan udah pakai sonde, atau sonde ya, cairan. Di sini ada dokter nggak? Dokter? Ibu dokter apa? Dokter apa? Oh dokter umum. Ngapainnya agak nyerempet dikit ya. Nah jadi waktu pas itu saya makan biasa gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke ruang ICU untuk tindakan lebih lanjut. Karena waktu pas di ruang IGD, itu karena masih COVID, jadi saya kena COVID juga saudara. Jadi udah leukemia, hyperleukosit sama COVID 3. Ditangani 5 dokter spesialis semua. Ya, saya dibawa masuk ke ruang ICU, boleh foto selanjutnya. Nah jadi ini di ruang IGD, waktu pas lagi transfusi darah, itu udah kurus banget ya. Karena HB saya juga udah sangat rendah. Banyak yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi ya. Nah jadi itu saya difoto tuh sama kakek ipar saya. Nah jadi saya dibawa naik ke ruang ICU, sampai susternya bilang gini, kamu tahu nggak semua pasien yang keluar dari ruang zona merah, jadi zona merah dulu sebelum ke ICU, itu semuanya meninggal, hanya kamu yang hidup, dibilang itu. Dan saya percaya ini pasti ada maksud Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar orang yang terkena sakit kanker darah atau leukemia, itu kebanyakan lewat saudara. Cepat sekali kok kanker darah. Tadi saya juga baru dapat kabar nih dari ada satu pasien. Saya jadi nanganin pasien juga sekarang, walaupun saya bukan dokter gitu kan. Nah jadi waktu pas saya dibawa ke ruang ICU, nah itu kondisi saya itu lagi di infus. Ini foto selanjutnya boleh? Foto selanjutnya. Nah ini saya duduk di ruang ICU. Nah itu saya foto sendiri karena tidak boleh dijenguk oleh siapa-siapa.
Jadi dipasangin sensor tubuh saya semuanya, saya ambil di infus. Nah, akhirnya saya mengalami masa kritis tanpa tanggal 4 September 2022. Ya, 4 September 2022. Nah, jadi waktu pas tanggal 4 tuh hari Minggu menuju ke tanggal 5 September 2022 itu makin parah, saudara. Dan ini luar biasanya apa? Kalau dirawat di ruang ICU itu kan nggak boleh bawa handphone, betul ya dok? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Saya boleh loh. Kenapa bisa boleh? Nah, padahal dokter tahu, security tahu. Jadi memang ada maksud Tuhan tuh, saya untuk dokumentasikan ini. Supaya nanti ketika saya sudah pulih, untuk sampaikan ini. Karena kalau saya hanya bersaksi lewat verbal seperti ini, mungkin orang, kasihan si Agung. Tapi kalau ada kayak gini, ini beneran saudara, itu saya nggak mandi 12 hari itu. Nah jadi waktu pas di tanggal 4 menuju tanggal 5, saya lagi di infus, karena saya perlekosit, hancur seluruh tangan saya ini, setengah badan lah. Seperti orang kayak dicambuk gitu. Habis semuanya, seperti kayak disayat-sayat gitu, habis. Itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Boleh foto selanjutnya. Ya, jadi akhirnya waktu pas di ruang ICU itu, di tanggal 5 menuju tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi, karena saya udah gemeteran, udah gak tahan, disuntik morfin 24 jam. Saya bilang, suster tolong cabut aja karena saya udah gak tahan gitu. Tapi tetap dipasang gitu karena ini obat katanya. Ya udah, saya udah berserah total sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan dalam sekejap mata, tepat tanggal 5 September 2022, jam setengah 3 pagi, karena di ruang itu ada jam, saya tuh sudah tidak ada, saudara. Nah jadi banyak yang nanya ke saya, Kak Agung lihat apa waktu pas dibawa Tuhan naik ke langit? Yang saya lihat tuh cahaya putih terang berkilauan. Jadi tubuh saya dilingkupi cahaya putih. Kalau cahaya putih, contoh kita lihat cahaya ini, 30 detik aja, silo nggak? Silo kan? Ini nggak ada silo-silonya, nggak ada panas-panasnya. Itu suasana tuh enak banget, damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kelepasan, cicilan pun lunas saudara, ya kan? Ya, kayak ini aja, enak banget gitu. Tapi hanya beberapa detik aja saya dibawa ke sana sama Tuhan. Kemudian akhirnya saya dibawa balik lagi tuh jam 7 pagi. Nah jadi semua pasien yang meninggal di ruang ICU itu tidak langsung dipindah, baru paginya. Karena yang di samping kanan saya itu ibu-ibu kanker payudara, kena kanker payudara sama COVID, akhirnya meninggal, subuh meninggal, paginya baru dipindahin. Nah itu pas di tanggal 5 September, jam 7 pagi saya mau dibawa, saya udah ditutupin ini apa, kain putih gitu. Susternya mau pindahin, dia kaget gitu kan, susternya bukan dari kalangan kita, tahu ya kalau di sana, bukan dari kalangan kita. Dokternya juga sama, dia kaget, kok kamu masih ada? Berarti kan saya udah gak ada gitu kan. Dipanggil dokter jaga, dilihat semua hasil rekaman dari komputer. Sampai dokter saya bilang gini, kamu luar biasa, kalau kamu boleh pulih, boleh hidup, boleh bangkit kembali, ini semua karena mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Gitu saudara. Ini baru awal saudara, ya kan. Di tanggal 6 September berikutnya, di hari Selasa 6 September 2022. Nah ini karena tangan saya hancur, itu saya akhirnya dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi vena saya ini dibolongin. Nah, dokter pasti tahu, Bu dokter tahu ya. Masukin port ya untuk kemoterapi, untuk ambil sampel darah kayak gitu-gitu dah. Foto selanjutnya boleh. Nah tuh hancur tangan saya seperti itu saudara. Itu sakitnya luar biasa. Itu saya setelah bangkit dari kematian, ini saya foto sendiri, semua saya foto sendiri. Dan akhirnya waktu pas di tanggal 6 September 2022 hari Selasa, saya masih di ruang ICU. Ya, saya kasih gambaran sedikit ruang ICU itu tembok kaca, pintunya kaca, sliding ada passwordnya. Ya, jadi hanya dokter dan suster yang boleh masuk ke situ. Jam 6 pagi, 6 September 2022, tiba-tiba seperti kayak ada hembusan angin datang dari pintu kamar saya tuh. Hus gitu kan. Tapi bukan angin blower AC, bukan. Dan hembusan angin itu memeluk saya dengan erat. Manifestasinya apa? Itu saya nangis kayak anak kecil. Wah, nangis jadi-jadinya gitu kan. Saya ngalamin sama seperti tanggal 5 September. Kasih yang kekal, damai sejahtera, sukacita melimpah gitu. Ya saya percaya kasih yang kekal siapa? Tuhan Yesus kan, walaupun saya gak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Jangan pikir wajah Tuhan Yesus seperti kayak di lukisan di gereja-gereja, bukan itu saudara. Saya gak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Saya dipeluk, suster dokter ada di ruang jaga sebelah tuh.
ya kan, dibatasin. Dia mau masuk, harusnya kan bisa dong buka pintunya. Itu dikunci sama Tuhan. Tak. Gitu. Saya sambil nangis, tapi saya sadar ngeliat dia, lihat mereka gitu, dokter sama suster. Dan saat itu memang antara waktu saya dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang gini ke saya. Dan ini juga apa yang akan terjadi di Indonesia ke depan. Ini direkam di YouTube ya, nggak apa. Tuhan bilang gini ke saya. Berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Saya makin tambah nangis saudara. Siapa saya? Saya sampah, saya rasa binasa. Kita semua ini harusnya binasa, betul ya? Nggak ada satupun kita yang layak diselamatkan loh. Tapi semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu buktinya apa saudara? Tuhan Yesus itu cinta banget sama kita, ya. Dan engkau setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya kau berharga di mata Tuhan. Setiap kita berharga di mata Tuhan, ya. Apapun yang sudah terjadi di masa lalumu, itu Tuhan nggak lihat itu. Tuhan melihat sekarang agung seperti apa dan ke depan, ya. Ini hidup saya ini mau 3 tahun, ya dikasih bonus sama Tuhan. Saya juga nggak tahu sampai kapan saya. Ya ketika tugas yang Tuhan berikan ke saya selesai, saya pulang. Karena rumah saya kan bukan di sini. Ada yang mau di sini selamanya? Hah? Mau? Kalau saya sih nggak mau. Ya, itu bukti cinta kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kita semua sayang dong sama Tuhan Yesus. Udah banyak yang sayang sama Tuhan Yesus. Saya tanya lagi, berapa banyak yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangan dulu biar difoto sama malaikat, di absen. Yakin ya? Mau ya? Mau semua ketemu sama Tuhan Yesus? Saya dikasih wisdom sama Tuhan gini. Tahu nggak ruang ICU itu apa? ICU, ya kan? Kalau kita eja ICU, saya berjumpa dengan engkau, saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara kalau mau ketemu Tuhan Yesus masuk ruang ICU. Bercanda saudara, nggak harus gitu juga ya. Ini kan memang saya ngalamin gitu kan. Dan akhirnya setelah peristiwa itu, mujizat Tuhan terjadi. Saya besoknya di PCR, COVID-nya langsung negatif. Dan leukositnya langsung normal dalam semalam. Itu semua karena Tuhan Yesus Kristus. Nah tinggal leukemianya gimana nih leukemianya. Saya percaya Tuhan bekerja gak setengah-setengah. Boleh foto selanjutnya. Nah ini dia, jadi saya diambil sumsum tulang belakang saya sini. Dibolongin, ya BMP namanya, terus disedot 5 cc sumsumnya. Tulang belakangnya dicungkil, tak gitu kan. Tulang tidak bisa dianestesi, betul dokter ya? Rasanya gimana? Nah, rasakan sendiri, ngilu gitu ya. Dan saya percaya itu kalau saya berani semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya saya dapat kabar gembira dari dokter, dari rumah sakit. Saya boleh pulang dan rawat jalan. Sampai sekarang semua karena Tuhan Yesus Kristus. Gitu saudara. Foto selanjutnya. Ya ini Desember 2022 saya udah mulai lagi melayani pekerjaan Tuhan. Selanjutnya lagi. Nah, itu kurus banget ya. Itu saya bukan ya? Kurus ini waktu saya divonis 8 Juli, recovery leukemia Maret 2025 waktu saya khotbah di salah satu gereja di Church of God waktu itu. Nah ini foto selanjutnya boleh? Nah ini hasil molekular BCR-ABL kuantitatif leukemia. Ya, tahun lalu itu terdeteksi 0,27%, skala internasional 0,1. Dan foto selanjutnya boleh? Ini Maret kemarin 2025 makin turun saudara di 0,11%. Jadi kalau kata dokter saya ini ada kemajuan, jadi progresnya semakin hari semakin baik. Sebenarnya kalau hitungan 0, ini udah sembuh, cuman harus tetap perlu di maintenance. Jadi sampai sekarang saya masih minum obat kemoterapi oral ya, bukan yang apa? Yang infus gitu. Boleh foto selanjutnya? Nah, ini YouTube saya, kalau mau subscribe boleh. Subscribe aja, sekalian mumpung saya di sini. Baru pertama kali saya ke sini. Oke? Lanjut bahan khotbah saya. Saya mau sampaikan tentang faith atau iman. Masih ada waktu ya? Faith atau iman. Iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Ya. Jadi itu ada beberapa poin, saudara. Boleh slide selanjutnya. Nah ini saya kasih contoh nih Autograph Tower. Ini ada di daerah Tamrin ya kalau nggak salah.
Ini gedung tertinggi di Indonesia. Tingginya 385 meter, ya kan. Kok Agung bisa tahu tingginya 385? Ada di situ tulisannya, gitu kan. Nah, jadi anggaplah bangunan tinggi ini seperti hidup kita, ya. Jadi kalau seorang insinyur teknik sipil, dia kalau membangun bangunan yang tinggi, itu pondasinya itu harus dalam, harus balance, seimbang. Kalau enggak dan perhitungan tidak akurat, itu pasti akan rubuh gitu ya. Banyak kan juga gedung yang rubuh karena perhitungan juga akurat, mungkin bahan-bahannya ya dikorupsi mungkin gitu ya. Nah, anggaplah kalau ini bangunan yang tinggi ini seperti hidup kita. Jadi itu butuh proses ya. Butuh proses butuh waktu yang lama. Nah, jadi ketika kita lagi dibentuk sama Tuhan, ya, saya sampaikan di mana-mana. Kalau kita lagi dibentuk sama Tuhan, memang nggak enak. Saudara kalau dibentuk sama Tuhan enak nggak sih? Nggak enak ya? Jujur lah, nggak enak, sama saya juga. Nah, kalau kita lagi diproses sama Tuhan, jangan banyak kasih tahu kanan kirinya. Jangan banyak protes. Iya. Coba kalau saat itu respon saya nggak benar, ya, mungkin saya udah nggak di sini ya, Pace ya nggak ketemu lagi ya. Respon saya benar di mata Tuhan. Saya berani katakan itu. Ketika saya ngalamin itu, saya bersyukur sama Tuhan. Saya nggak pernah sedikit pun ngomel, marah-marah sama Tuhan, enggak. Oh Tuhan, kenapa saya udah melayani Tuhan begini, begitu. Siapa lu gitu loh. Enggak. Kalau saya pun boleh hidup sampai sini, saya menyadari ini semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. Ya. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Yang pertama, iman dibangun melalui mendengar firman. Nah, siapa di sini yang suka SMA? Ayo, apa SMA? Tahu nggak? Ada yang tahu? Suka membaca Alkitab. Siapa di sini suka baca Alkitab tiap hari? Tiap hari, nggak bolong-bolong, tiap hari baca. Nah, kalau baca Alkitab atau firman Tuhan, diam atau diperkatakan? Kadang diam. Nah, ini kan ayatnya ada nih, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau baca firman Tuhan, kita perkatakan. Supaya kenapa? Telinga dengar. Iman muncul nih kan tadi kan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau baca firman Tuhan, jangan diam. Kalau diam ujung-ujungnya apa? Ngantuk terus tidur. Bangunnya besok pagi. Nah, tuh ya. Diperkatakan ya. Terserah mau 2 ayat ke 1 pasal kayak baca tiap hari gitu. Nanti suatu ketika engkau mengalami pergumulan dalam hidup ini, saya percaya firman Tuhan yang akan menguatkan. Karena waktu pas saya mengalami ini juga, firman Tuhan yang datang, ya kan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Seperti itu saudara, jadi baca firman Tuhan every day. Poin yang kedua, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Ya, iman dibangun melalui perbuatan. Itu ada di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh dalam mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya. Banyak pasien-pasien saya temuin mereka, khususnya kalau yang kanker ya, itu kalau mau di kemo tuh takut. Betul ya Bu Dokter ya? Iya, saya juga sama, takut gitu kan. Enggak apa-apa saudara. Kalau misalnya ada divonis kanker, itu kan mau prosedur kedokteran saat ini ya. Selebihnya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Jadi ada bagian kita lakukan, ya kita datanglah periksa ke dokter. Bagian Tuhan selebihnya tuh mujizat. Ya kalau saya hidup sampai sini mujizat kan, benar nggak? Semua karena mujizat Tuhan. Jadi kita harus bekerja sama Tuhan ya. Next, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Nah itu ada di Habakuk 2 ayat 3. Iman dibangun melalui masa tunggu ya kan. Di sini dikatakan Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kusut dan dengan tidak menipu. Apabila berambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi bicara apa? Bicara proses saudara, yang tadi saya bilang proses. Jadi ada prosesnya. Percaya lagi nih saudara, apapun yang kita alami dalam hidup ini, pergumulan apapun lah ya, mau itu kesehatan, ke finansial, ke keluarga, apapun itu semua tuh ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya. Nih makanan aja ada expired, nggak mungkin engkau bergumul selamanya di situ, nggak mungkin. Yang penting kita mau bersedia untuk diproses sama Tuhan. Siap untuk diproses? Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus salah kita. Ya kan.
Banyak yang bilang ke saya, ih enak ya Kak Agung ya, kemana-mana gitu kan, pelayanan. Ya udah, kamu mau kayak saya. Kadang jemaat nih, maunya tuh hanya berkatnya aja gitu kan. Salah gak sih kalau kita dapat berkat dari Tuhan? Enggak salah ya Pak Gem ya? Salah gak sih kalau minta kesembuhan? Enggak salah. Tapi bukan itu, gampang. Kalau kesembuhan mah gampang buat Tuhan. Tinggal gini aja, sembuh. Enggak perlu saya berdarah-darah tuh kayak tadi itu, ya kan. Tapi saya harus jalanin nih prosesnya. Proses demi proses jalanin, enggak apa-apa gitu. Supaya kenapa? Supaya saya menyadari, melihat bahwa karya Tuhan tuh bukan hanya besar dalam hidup saya. Itu membuktikan cinta kasih Tuhan buat saya dan buat kita semua. Gitu. Jadi kalau kita lagi diproses ya, ikutin aja saudara. Ya. Di sini siapa yang mau terima mujizat besar dari Tuhan? Angkat tangannya mau. Biar difoto lagi sama malaikat. Sekarang banyak foto ya. Nanti masuk IG. Mau ya terima mujizat Tuhan? Yakin Tante mau ya? Siap terima masalah besar? Nanti dulu. Oh iya dong. Di balik masalah besar tuh ada mujizat besar loh. Ya, nggak ada. Itu seperti itu rumusannya saudara. Ya, iman itu kan perlu diuji. Ya. Kalau kita sekolahnya dari SD, SMP, SMA, kuliah kan ada ujian kan. Emang mau TK terus? Kan enggak kan? Next. Contohnya ada di ini nih. Saya tulis di sini ada 4 contoh ya. Iman dibangun dalam saya tunggu. Yang pertama itu kisah Abraham. Nanti baca sendiri di rumah ya. Kisah Abraham kan dijanjikan sama Tuhan tuh akan memiliki keturunan bla 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 gitu kan. Akhirnya tergenapi kan? Sekian lama menunggu dan terjadi. Nah, kita keturunan Bapak Abraham. Kedua, itu kisah Maria, Marta dan Lazarus. Yohanes berapa itu? 11 ayat 1-44. Nanti baca sendiri di rumah ya. Jadi waktu itu pernah nih saudara nih, ada hamba Tuhan datang tuh Pak Gem ke rumah orang tua saya. Hamba Tuhan biasa gak terkenal, dia bilang gini, dia datang, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dia ngomong gitu, kaget saya. Maksudnya apa? Saya gak ngerti saya. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Lah orang saya lagi tinggal nunggu mati gitu kan. Tapi semakin saya mengerti, oh ini tuh ternyata maksud Tuhan. Ini kan si Lazarus ini kan. Waktu itu kan Tuhan dengan sengaja tanda kutip untuk apa? Tidak langsung menemui Lazarus kan. Akhirnya Lazarus meninggal. Ini ada kok ayatnya itu di 1 Yohanes itu. Yohanes 11 itu. Di situ. Dia juga sama mengatakan itu kepada si Maria. Dan akhirnya Lazarus sudah meninggal dan hidup lagi gitu saudara. Di sini ada yang penasaran enggak si Lazarus sakit apa? Tahu enggak? Lazarus sakit apa sih? Ditulis nggak di Alkitab? Ada yang tahu nggak? Lazarus sakit apa gitu? Waktu saya pernah khotbah di Kelapa Gading, ada ibu nunjuk, sakit demam katanya. Ya nggak salah juga sih. Saya waktu pas meninggal saya nggak ketemu si Om Lazarus. Kalau ketemu saya tanya, Om sakit apa Om? Gitu kan. Saya sih ini hanya tafsiran aja, Pak Gem, tafsiran saya nyari-nyari gitu. Saya juga penasaran. Nah penyakit itu sepsis, jadi peradangan pada organ-organ vital. Jadi ini berkaitan dengan nyawa saudara. Contoh peradangan itu kan sifat alamiah tubuh karena ada zat asing atau benda asing yang masuk ke tubuh. Nah, jadi peradangan dari jantung, mungkin paru-paru, akhirnya berlarut-larut dan akhirnya dia meninggal. Dan saya percaya waktu si Om Lazarus ini dibangkitin, dia pasti juga bersaksi. Ya, tapi kan dia udah rumah Bapa di surga kan. Itu contoh yang ketiga, kisah Bartimeus yang buta, itu ada di Markus ya. Akhirnya disembuhkan sama Tuhan. Yang keempat, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, itu juga disembuhkan sama Tuhan. Ya, asalku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Wah, luar biasa, imannya luar biasa. Dia datang kepada Tuhan bukan hanya untuk minta kesembuhan, tapi dia ingin mengenal siapa sih Tuhan Yesus gitu kan. Jadi kekristenan tertinggi adalah dia mengalami dan mengenal Kristus secara utuh dan penuh. Itu saudara. Ya, saya percaya perempuan yang sakit pendarahan sama orang pendarahan, itu pasti lemes dong. Keinjak-injak gak nih perempuan? Ya pasti keinjak lah, gak mungkin gak keinjak gitu kan. Terus apa kabarnya nih orang-orang yang di samping Tuhan Yesus kan tepuk-tepuk pasti pacek gitu kan. Kok gak sembuh gitu Pak? Ada yang sakit tuh, pasti ada yang sakit tuh, gak mungkin gak. Kok gak sembuh? Malah perempuan ini sembuh, sampai Tuhan Yesus bilang seperti ada kuasa yang keluar dari tubuh aku, kata gitu, kata Tuhan kan. Dan akhirnya tahuan nih perempuan nih yang pegang jumbai jubah, padahal gak nyentuh tubuh Yesus. Nah di zaman modern ini ada saudara, saya ketemu Pak Gem. Saya banyak ketemu orang asing soalnya. Tahun 2023 kemarin, ini nanti kalau Riva Analisa kamu dengar ya, apa saya kutip kesaksianmu. Jadi dia ini sakit pendarahan juga sama, seperti kayak di Alkitab. Ini 12 tahun ya kalau di Alkitab. Dia tahu gak berapa? 15 tahun.
Nah, dia masih berobat tuh sampai sekarang. Saya bilang gini, Lisa, saat ini kamu masih perawatan. Ya walaupun dokter belum menyatakan kamu sembuh, kamu harus bersaksi ya. Ini udah mujizat loh, kamu 15 tahun bertahan loh. Akhirnya saya bawa ke Solusi waktu itu. Ada, nanti cari aja kesaksiannya. Dari Solusi. Nah itu ada saudara. Jadi saya percaya mujizat Tuhan sampai sekarang pun masih berlaku. Ya, bukan katanya-katanya, ini saya buktinya saya juga ngalamin. Next. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Poin yang keempat, iman kita dibangun melalui pencobaan. Nanti baca ya di terus kisah tentang Ayub ya. Bayangin Ayub tuh ujuk-ujuk. Bahkan sampai firman Tuhan bilang nih orang yang paling saleh di muka bumi ini gitu kan. Tiba-tiba langsung dia sakit. Usahanya habis kebakar ya kan. Anak-anaknya mati. Ya tapi kan dia respon dia benar di hadapan Tuhan. Akhirnya dia dipulihkan sama Tuhan gitu. Karena waktu itu kan iblis kan ketemu sama Tuhan kan. Terus coba lihat hambaku tuh Ayub. Jelas aja Tuhan, engkau pagari dengan pagar perlindunganmu kata Tuhan gitu. Ya udah, kau cabut deh pagar perlindungan, asal jangan kamu usik nyawanya. Tiba-tiba langsung kejadian seperti ini kan. Nah melalui peristiwa ini akhirnya Ayub mengalami sendiri tuh perjumpaan dia sama Tuhan. Dia mengenal Tuhan akhirnya. Bukan dari kata orang, dia sendiri melihat dengan matanya. Poin yang terakhir. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Iman dibangun melalui pertolongan Tuhan ya. Iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Di 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi percaya saudara, kalau Tuhan sudah tolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama juga tolong kita di saat ini dan di saat yang akan datang. Karena apa? Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman-Nya ya dan amin pasti terjadi saudara. Jujur waktu pas saya divonis kanker, tahu ya kanker itu kan penyakit yang mahal pengobatannya. Namanya juga kanker kantong kering, tahu semua kantong kering. Saya nggak punya itu loh asuransi, bukan asuransi swasta, saya nggak punya. Saya hanya punya BPJS saja Pak Gem. Tahu BPJS apa kepanjangannya? Tadi saya udah kasih ini sama Pak Gem. Tahu nggak BPJS apa? Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa BPJS? Tahu? Hah? Apa? Berharap pada Jesus saja. Itu benar, dapat hadiah ntar. Iya, jadi berharap sama Tuhan Yesus aja saudara. Saya cuma berharap aja sama Tuhan Yesus gitu. Mau gimana lagi gitu loh. Ya walaupun saya masih terima gaji satu ya nggak cukup. Obat kemoterapi saya 1 strip 17 juta. 3 strip kalian aja sendiri berapa gitu. ICU udah berapa gitu. Dan itu semua Tuhan kirim berkat dari manapun. Sampai sekarang saya nggak pernah kekurangan. Saya ini bukan full timer gereja ya. Saya full heart. Bedanya full timer sama full heart tuh beda. Full timer itu dia kerja di gereja dapat PK lah kata gitu dari gereja ya, Pak Gemeter ya. Kalau saya full heart ya. Saya ini pengusaha. Tahu nggak saya? Pengusaha kayu salib saudara. Jadi kemanapun Tuhan utus saya jalan. Nanti saya ada KKR nanti di Jogja nih tanggal berapa tuh? Bulan Juni. Tadi harusnya mau April ini Pak Gem, cuman saya pending dulu nanti deh Juni aja. Karena kan pas sudah mau libur, karena anak muda nanti semua di situ. Dan kemanapun sampai saat ini saudara, saya beritakan saksikan ini, bahkan sampai di jalan-jalan gitu. Saya ketemu banyak orang-orang yang bukan dari kalangan kita. Tahu ya ada bukan dari kalangan kita ya, mereka dari seberang. Dan puji nama Tuhan sampai sekarang mereka nggak ada yang tolak saya. Dan pesan satu lagi gini saudara, tugas kita hanya beritakan. Ya, masalah mereka mau percaya enggak itu urusan Roh Kudus. Yang penting kita sudah menabur. Yang menuai siapapun, gereja manapun, itu terserah Tuhan gitu loh. Jadi kemana saya pun sudah jalan, ceritakan kabar keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Enggak ada yang lain saudara. Kalau sekarang lagi ramai di YouTube kan, bicara ini itu kan. Keselamatan hanya cuma satu, melalui Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang lain saudara. Ya, jadi pegang itu kuat-kuat. Ya, pegang itu kuat-kuat. Jangan sampai satu orang pun merebut mahkotamu. Ini pesan yang terakhir saudara. Tadi saya diingatin tiba-tiba. Tuhan Yesus sudah bentar lagi mau datang saudara. Udah gak akan lama lagi. Waktu itu ada ibu pendoa nih. Di salah satu gereja waktu saya pelayanan di Jakarta.
dia dapatin tentang saya gitu. Nah jadi di Asia, khususnya di Indonesia, ini akan terjadi penuaian yang sangat-sangat besar dan gak akan terjadi lagi. Persiapkan diri kita masing-masing. Nanti nih gereja ini gak muat Pak Gem. Pak Cen sama Iman Bujan gak di sini, tuh di lapangan semua, di jalan semua. Gitu saudara. Saya gak kenal nih ibu pendoa ini, jadi tiba-tiba dapetin yang sama gitu kan. Saya melihat tuh itu hamparan padi, bukan gandum, sama aja sih padi itu. Yang sudah menguning, itu ada malaikat Tuhan lagi ngirik ini. Jadi ibu pendoa ini, dia belum tahu cerita saya, jadi saya tuh lagi sakit waktu itu kan, yang leukemia itu kan. Jadi katanya ada tangan besar dari langit turun, itu tangan Tuhan Yesus, darahnya itu tercurah di tubuh saya. Jadi tubuh saya dibungkus kayak mumi gitu loh, bungkus kayak mumi gitu, pecah akhirnya. Saya berdiri lagi, terus dia bilang gini, nanti ke depan ini banyak jiwa-jiwa, disitu bilang banyak ya, jumlahnya gak terhitung, banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang benar. Tuhan kehidupan, Tuhan pencipta alam semesta. Dibilang seperti itu saudara. Maka persiapkan diri kita masing-masing. Gereja Tuhan di akhir zaman. Kita saling bergandengan. Ya. Jangan bawa benderanya masing-masing, jangan. Itu pesan, jangan. Kita harus bergandengan tangan untuk menuai jiwa ini bersama-sama. Karena saya juga keliling ke gereja-gereja gitu. Bahkan antar sinode. Bahkan sampai ke saudara kita yang Katolik. Semua, saya masuk semua ke situ. Ya, itu saudara. Satu lagi, udah merah tuh waktunya. Tadi saya diingetin sama Tuhan. Di sini ada yang sakit nggak? Sakit, badannya sakit, tubuhnya ada. Ibu, ada lagi? Gak apa-apa saudara, jangan malu. Kita mau datang sama Tuhan ya. Ada yang sakit? Tuhan bilang, percaya kepadaku kata Tuhan. Bukan percaya apa yang kamu lihat. Ada yang sakit siapa lagi? Gak apa, angkat tangan aja. Kalau ada yang sakit, boleh maju ke depan. Kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama saudara. Yes, Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Yang sakit boleh maju ke depan nggak apa? Nanti Pak Gem izin kita doa ya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Menyembuhkan. memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
iman katakan, oh kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan dari saudara. Shalom NIC Fam, selamat Paskah semuanya. Welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan jam 11.30. Untuk ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman yang dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings Woman in God's Spirit. Di jam 2 sore, ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 sampai jam 4 di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani terutama di bidang multimedia, Kids Church, pendoa, dan pemain musik dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga saudara-saudari bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Pengumuman untuk baptis. NIC akan mengadakan baptis pada tanggal 10 Mei 2025 dan pembekalan akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2025. Jangan lupa ya, dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi volunteer NIC. Sekian weekly news dari NIC. Happy Sunday and God bless you. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi dong, beri kemuliaan pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hambanya Evangelis Rahma Agung. Buat kesaksian dan firman Tuhannya, kita sangat terberkati. Siapa di sini yang sangat terberkati pada malam hari ini? Luar biasa ya. Terima kasih Evangelis Rahma Agung, semakin diberkati pelayanannya, keluarganya dan juga pekerjaannya, dan tetap sehat, panjang umur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin pada malam hari ini ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Welcome home Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lupa ibadah raya setiap hari Minggu di jam 9.30 dan di jam 11.30. Dan untuk youth di pukul 3 sore. Dan untuk ITM dalam minggu ini diliburkan. Jadi nggak ada ITM di tanggal 1 Mei ya Bapak Ibu ya. Nanti next kita akan umumkan lagi. Dan jangan lupa juga untuk ibadah Wings yang akan dilaksanakan di tanggal 8 Mei. Jangan lupa datang lagi bawa buat wanita-wanita hebatnya. Mana suaranya wanita-wanita hebat Tuhan? Luar biasa ya. Jadi jangan lupa ibadah Wings tanggal 8 Mei 2025 di jam 2 siang. Dan ada konseling pelepasan kalau Bapak Ibu Saudara butuh didoakan, boleh datang di jam 2 sore di hari Kamis tanggal 8 Mei. Dan juga pengumuman selanjutnya ada youth akan mengadakan outreach ke Panti Asuhan Pondok Merpati tanggal 26 April 2025. Kita dukung dalam doa ya Bapak Ibu ya. Dan pengumuman selanjutnya NIC Cell Group dibagi ada 4 wilayah. Jadi NIC punya komsel namanya Cell Group dibagi 4 wilayah, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu juga saling mendoakan dan mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, boleh bergabung di Cell Group. Untuk informasi selanjutnya boleh hubungi Kak Eva.
Dan juga untuk baptis, NIC akan mengadakan baptis selam di tanggal 10 Mei 2025 dan pembekalannya di tanggal 4 Mei. Buat Bapak Ibu Saudara, untuk informasi selanjutnya juga boleh berhubungi Kak Eva. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya ada 2 cara, boleh melalui kris dan boleh masukin ke amplop, dan amplopnya boleh diletakkan di kotak pintu keluar sebelah kiri. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di ibadah tengah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God and all my life. Oh, and all my life you have been faithful. All of my life you've been faithful. All my life has been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu malam hari ini. Ada 5 hal tadi yang kita diingatkan Tuhan. Iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Kemudian iman dibangun melalui perbuatan. Iman dibangun melalui masa tunggu. Iman kita juga dibangun melalui pencobaan. Iman juga dibangun melalui pertolongan Tuhan. Ada satu ayat yang saya dapatkan untuk malam hari ini dari Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dikatakan orang-orang pilihannya itu akan dibenarkan yang siang malam berseru kepadanya. Saya seringkali sampaikan di mimbar ini, pada saat kita sedang dalam prosesnya Tuhan. Tadi dikatakan, diingatkan jangan protes. Satu hal yang saya selalu ingatkan, apa yang kau pikirkan dan perkatakan di tengah-tengah masalahmu, itu menentukan seberapa lama engkau dalam masalah tersebut. Jadi kalau tadi kita tahu ada beberapa poin, iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Pada saat kita baca firman Tuhan, itu baca seperti kita mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Sampai telinga kita dengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dibaca, jangan baca dalam hati, tapi baca sampai telinga kita dengar. Kemudian juga dikatakan, iman dibangun melalui masa tunggu. Waktu kita ada dalam masa tunggu itu sesuatu yang gak enak. Waktu Pak Agung ada dalam masa tunggu, ya kita lihat tadi prosesnya itu gak mudah. Prosesnya juga gak sebentar. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi pada saat apa yang kita pikirkan dan perkatakan di dalam masa tunggu kita itu menentukan seberapa lama kita dalam masa tunggu tersebut. Kalau kita mau cepat masa tunggu itu selesai, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan sesuatu yang positif. Perkatakan sesuatu yang hidup, yaitu firman Tuhan. Pada saat didengar oleh telinga kita, dia hidup. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi. Ya, ingat apa yang kau pikirkan dan perkatakan di tengah-tengah masalahmu itu menentukan seberapa lama engkau dalam masalah tersebut. Jadi pada saat kita diproses, pengen cepat prosesnya selesai sesuai waktunya Tuhan. Ya, kita nggak ngulur-ngulur waktu seperti orang Israel waktu mau keluar dari Mesir. Yang harusnya sebentar akhirnya jadi 40 tahun. Karena apa? Menggerutu, mengeluh. Ya,
Kalau kita mau masuk dalam proses yang Tuhan sesuai waktunya Tuhan selesai, perkatakan yang baik, yang positif. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hambanya, Bapak Evangelis Agung, yang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita di NIC ini. Baik, saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur buat hamba-Mu yang boleh Engkau utus di tempat ini untuk bersaksi akan kebesaran Tuhan, akan Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah yang bernama Yesus Kristus, Tuhan yang tidak mati tetapi Tuhan yang terus berkarya sampai hari ini. Mujizatnya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami boleh mendengarkan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, khususnya dalam penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Dan kami boleh melihat kalau Tuhan sanggup mengalahkan maut, apalagi itu penyakit, itu sesuatu hal yang mudah bagi Tuhan untuk Dia kalahkan, untuk Dia anugerahkan bagi setiap kita melalui kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami pada malam hari ini bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh utus hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Biarlah Kau terus berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam segenap kehidupannya. Kau terus sertai sehingga sungguh melalui kehidupannya dimanapun hamba-Mu ini melangkah, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ada kesaksian yang luar biasa terus mengalir di dalam kehidupannya, bahwa Allah yang luar biasa terus bekerja di dalam kehidupannya. Dan sampai dengan hari ini kami percaya Tuhan, Kau terus sempurnakan kesembuhannya, Kau terus sempurnakan kesehatannya. Biarlah sehingga Pak Agung boleh semakin hari semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Dia boleh mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami umat kepunyaan-Mu, Kau terus sertai kami, Kau jagai kami, pelihara kami dengan sempurna. Sehingga kami sungguh melalui kehidupan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Dan kalau saat sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Kau pimpin perjalanan kami tiba di tempat tujuan kami dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita dari-Mu Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang malam hari ini boleh melayani. Kau juga berkati setiap mereka, karena kami percaya jerih payah kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kau akan memberkati keseharian kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat sebentar kami mau menerima berkat-Mu, biarlah tangan-Mu sendiri yang Kau turunkan untuk memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baru kita selesai, God bless you all. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. God bless. Mari sambil pulang, salam-salaman, fellowship ya. Kita naikkan punya ini sampai saudara berjalan ke depan, boleh joget. Hai, let's go. Dia mati
Samuel pada kita. Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan